di channel Ruang History. Jangan lupa subscribe, bro. Berbicara mengenai keadilan, mungkin keadilan adalah satu kata yang paling sensitif bagi sebagian besar orang, khususnya masyarakat Indonesia. Betapa tidak, jika pada Orde Baru banyak sekali aktivis hak asasi manusia yang memperjuangkan nasib rakyat lewat jalur independen dan cenderung menentang pemerintahan yang berkuasa kala itu harus rela hilang dan tidak kembali, atau kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Berhasil digulingkan pada tahun 1998. Indonesia akhirnya ada pada titik yang disebut reformasi. Namun, berganti menjadi reformasi ternyata tidak berarti bagi pejuang hak asasi manusia. Lihat saja contohnya, pembunuhan di pesawat pada aktivis hak asasi manusia yang dikenal sangat tajam dalam mengkritik pemerintahan, Munir Said Tholib. Siapa yang tidak tahu dengan sosok Munir? Munir Said Tholib adalah seorang aktivis pembela hak asasi manusia yang memainkan peran penting dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor Leste, yang dulu bernama Timor Timur. Munir memang dikenal sebagai aktivis HAM yang vokal. Ia kerap menyuarakan pembelaan terhadap kaum yang tertindas dan tidak segan-segan mengkritik penguasa. Beberapa kasus yang pernah ia tangani diantaranya penghilangan aktivis politik dan mahasiswa secara paksa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998, di mana ia bertindak sebagai penasihat hukum para korban dan keluarga korban. Ia juga melakukan advokasi dan investigasi terhadap kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga dilakukan aparat militer. Keberanian Munir menjadikannya sebagai pahlawan sekaligus ancaman bagi sebagian orang. Hal ini pula yang diduga menjadi penyebab terbunuhnya Ketua Dewan Pengurus Kontras tahun 2001 ini. Kiprahnya sebagai aktivis HAM membuat ia cukup akrab dengan bahaya dan kerap mendapatkan banyak ancaman. Munir pernah mendapat teror bom yang meledak di pekarangan rumahnya di Jakarta pada Agustus 2003. Pada tahun 2002 juga, kantor tempatnya bekerja pernah diserang oleh beberapa orang tidak dikenal. Setelah menghancurkan perlengkapan kantor, segerombolan orang itu merampas dokumen secara paksa. Dokumen itu terkait dengan pelanggaran HAM yang sedang dikerjakan. Puncaknya, Munir ditemukan meninggal di pesawat Garuda Indonesia yang terbang dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada September 2016 lalu pernah berjanji di hadapan publik bahwa ia akan menyelesaikan kasus Munir. Tetapi, sampai saat ini, pemerintah belum mempublikasikan laporan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir sejak 2005 lalu. Hal ini melanggar keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir, yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan laporan TPF. Hari ini, Indonesia mengenang 18 tahun terbunuhnya Munir Said Tholib yang meninggal karena diracun. Baiklah bro, mari kita bahas kasus pembunuhan Munir di Ruang History. Yang pertama, biografi Munir Said Tholib. Munir Said Tholib lahir di Malang, 8 Desember 1965. Dia lahir ketika negara sedang tidak baik-baik saja, pasca peristiwa G30 SPKI. Ia mempunyai istri bernama Suciwati dan mempunyai 2 orang anak. Munir dikenal sebagai anak yang mudah bergaul. Dia menggemari ilmu hukum sehingga setelah lulus SMA, dia kuliah ilmu hukum di Universitas Brawijaya, Malang. Di kampus, Munir mengikuti berbagai organisasi, salah satunya tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum.
Meski demikian, aktivisme yang sebenar-benarnya baru Munir rasakan setelah keluar dari kampus. Setelah lulus kuliah 1989, idealisme seorang Munir tidak luntur. Sejak awal, ia bertekad ingin membela orang-orang kecil di ranah hukum. Sudah kita ketahui bersama, saat Orde Baru, aktivitas seperti itu adalah tindakan yang sangat beresiko. Yang kedua, kronologi meninggalnya Munir. Berkeinginan untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht, Munir yang sudah banyak diincar oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya, ternyata telah direncanakan pembunuhan atasnya. Sebelum hari keberangkatan, Munir menerima telepon dari Poli Garuda. Namun pada saat itu, Suciwati yang mengangkat telepon itu. Poli menanyakan hari keberangkatan Munir. Ia menanyakan hal tersebut karena rencananya mereka akan bareng bersama-sama ke Amsterdam. Dan diketahui setelahnya, Poli memasukkan dokumen penugasannya dengan tujuan agar bisa satu pesawat dengan Munir ke Amsterdam. Pada Senin, 6 September 2004, Suciwati mengantar Munir ke bandara. Ia sepertinya masih memikirkan telepon dari Poli. Dirinya sedikit risau dengan telepon itu. Pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat dengan nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Jakarta menuju negeri kincir angin, Belanda. Dengan menaiki pesawat tersebut, Munir berencana ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Namun sebelum masuk pesawat, Polikarpus mendatangi Munir. Ia mengajak Munir untuk bertukar tiket, yang artinya mereka akan bertukar kursi di pesawat itu. Munir pun menerima tawaran dari Polikarpus. Tak lama setelah terbang dari Jakarta, yaitu kurang lebih 15 menit setelah lepas landas, pramugari memberikan Nutri-Freshman yang langsung disantap dan dihabiskan oleh Munir. Pramugari juga menawarkan minuman seperti orange juice, apel, teh, dan juga kopi. Dan Munir memilih orange juice sebagai minumannya. Semuanya masih berjalan normal. Tak ada apapun yang mencurigakan. Tak berselang lama, pesawat pun transit di Bandara Changi, Singapura. Di saat itulah, Munir masuk di Coffee Bean yang ternyata ia ngopi di tempat tersebut bersama dengan Polikarpus dan satu orang lain yang bernama Kongko. Polikarpus kemudian mengantarkan salah satu minuman dan kemudian memberikannya kepada Munir. Munir menerimanya dan langsung menyeruput minuman itu, sambil mereka bercakap ringan. Tak terasa, waktu transit sudah habis. Munir kemudian berjalan ke ruang tunggu untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan. Di saat itu, rupanya Polikarpus tidak ikut masuk ke ruang tunggu. Suciwati mengatakan, di saat di ruang tunggu itulah Munir mengirimkan SMS kepadanya. "Kok perut saya gak enak ya?" Disinyalir, itulah gejala paling awal yang menunjukkan bahwa Munir keracunan. Baru berselang beberapa menit setelah lepas landas, sakit perutnya semakin menjadi-jadi. Menurut awak pesawat, di saat itu Munir sempat meminta obat sakit mah. Munir juga terlihat bolak-balik ke toilet sambil terus memegangi perutnya. Lama-kelamaan, kondisinya semakin memburuk berulang kali. Ia mengalami muntaber. Di saat itulah, awak kabin membangunkan Dr. Tarmizi. Kondisi saat itu memang sangat mengkhawatirkan. Denyut nadinya sudah sangat melemah. Ia bahkan sudah tak mampu berbicara. Saat Dr. Tarmizi menanyakan sebuah pertanyaan, Munir hanya tertunduk diam dengan tangan terlipat di depan perut. Dr. Tarmizi kemudian menyuntikkan obat anti mual dan muntah, Primperam, yang berhasil membuat Munir tertidur selama 2-3 jam. Namun, lagi-lagi saat itu, Munir mengeluh perutnya kembali sakit dan ia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun, 10 menit dalam toilet itu, Munir masih belum keluar. Purser Majid Nasution kemudian inisiatif membuka pintu toilet dan kemudian mendapati Munir sudah tidak mampu berdiri. Ia bersandar di pojok toilet itu. Mereka pun akhirnya memapahnya dan kemudian kembali membawanya ke Dr. Tarmizi. Saat itu, Dr. Tarmizi mencoba mengetuk perutnya, yang seketika Munir langsung mengerang kesakitan.
Dengan segala keterbatasan alat medis dalam pesawat itu, akhirnya Dr. Tarmizi menyuntikkan diazepam pada bahu kanan Munir, yaitu obat penenang untuk mengatasi kejang dan juga gangguan kecemasan. Setelahnya, Munir kembali beristirahat. Tak bereaksi banyak, Munir masih merasakan sakit pada perutnya. Hingga akhirnya dalam rentang waktu Munir beristirahat selama 2 jam, pesawat mendarat di Bandara Schiphol. Purser yang menjaga Munir menemukan Munir tertidur dalam posisi miring dengan air liur tak berbusa. Mendapati pergelangan tangan yang membiru, Purser segera memanggil Tarmizi untuk mengecek lebih lanjut. Dan benar saja, Munir dinyatakan telah meninggal 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Yang ketiga, hasil investigasi. Saat pesawat GA974 mendarat di Belanda, penumpang tak dibolehkan turun, sesuai prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 menit, penumpang baru dibolehkan turun. Dari hasil pemeriksaan Netherlands Forensic Institute atau NFI, tidak ada tanda-tanda alkohol. Tidak ada juga tanda-tanda reaksi alergi. Namun dalam darahnya ditemukan konsentrasi arsenik yang tinggi. Konsentrasi arsenik juga ditemukan dalam lambungnya yang jumlahnya sangat tidak wajar. Dari hasil pemeriksaan laporan kontras, mereka mengatakan bahwa Munir jelas keracunan arsenik. Pertanyaannya, siapa yang memberikan racun tersebut ke minuman Munir? Yang keempat, tersangka pembunuhan. Pada 19 Maret 2005, setengah tahun setelah kasus tersebut, tim penyidik Mabes Polri baru menetapkan Polikarpus Budihari Prianto sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Mabes Polri. Polikarpus dituduh menuangkan racun ke minuman Munir, namun tuduhan lain juga mengatakan bahwa racun itu dituangkan ke dalam mie goreng yang Munir makan. Polikarpus Budihari Prianto sendiri merupakan pilot PT Garuda Indonesia. Bahkan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, ikut terseret dalam kasus pembunuhan Munir. Diketahui, Indra ikut berperan dalam pembuatan surat tugas Polikarpus. Muncul dugaan dari berbagai kalangan bahwa surat tugas itu dibuat atas campur tangan dari Badan Intelijen Negara. Diperkirakan, Indra menerima surat perintah dari Badan Intelijen Negara pada kurun Juni sampai Juli 2004. Namun Indra membantah ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Yang ia pahami, surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara demi mencegah ancaman teror. Namun terlepas dari itu, Indra kemudian menerima vonis 1 tahun penjara. Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia, Rohainil Aini, ikut terlibat dalam pusaran pembunuhan Munir. Rohaini menyalahgunakan jabatannya untuk membantu Poli bisa satu pesawat dengan Munir. Meskipun tersangka telah ditetapkan, namun banyak hal yang janggal pada kasus ini. Tim pencari fakta Munir menemukan fakta adanya benang merah yang menunjukkan pembunuhan dan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Intelijen Negara. Bahkan, disebut-sebut sang kepalanya yaitu Maijen Budi Purwo Pranjono ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sehingga, banyak kalangan yang menilai bahwa dalang sebenarnya masih berkeliaran dan Polikarpus digunakan sebagai fasilitator. Peristiwa besar di balik pembunuhan Munir tak kunjung terungkap. Sementara itu, dalang di balik pembunuhan Munir masih menghirup udara bebas. Ya, itulah dia bro, pembahasan dibunuhnya Munir, sang aktivis HAM. Di negeri ini, orang benar selalu dibungkam dan harus siap akan segala resiko. Apalagi yang kita lawan adalah penguasa dan kekuasaan. Hingga kini, kematian Munir masih menjadi misteri. Meski rangkaian penyelidikan telah dilakukan, bahkan hingga Polikarpus dan Indra Setiawan telah menjalani hukuman, hal tersebut belum mampu mengungkap motif pembunuhan Munir. Bahkan, banyak pihak menganggap Polikarpus bukanlah aktor utama di balik peristiwa ini. Banyak yang meyakini bahwa dalang pembunuhan Munir masih bebas. Kasus kematian Munir menyulut kontroversi karena banyaknya kejanggalan dan fakta
bahwa kasus ini belum menemui titik terang. Kematian Munir menjadi bukti nyata abainya negara dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, di Indonesia masih banyak sekali puzzle yang belum terselesaikan. Sedikit tambahan informasi nih bro, sejak 28 November 2014, Polikarpus mendapatkan status bebas bersyarat dari LP Sukamiskin. Setelah bebas, Polikarpus bekerja sebagai asisten direktur PT Gatari Air Service milik Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto. Polikarpus juga disebut sebagai salah satu pengurus Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto. Sedangkan Mayor Jenderal Purnmukdi Purwopradjono menjadi Ketua Umum Partai Berkarya menggantikan Tommy Soeharto, yang dimana kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Tommy Soeharto adalah anak dari Presiden Soeharto. Baiklah bro, seperti biasa, kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian informasi, boleh tulis di kolom komentar agar kita juga sama-sama tahu. Yeah.